Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Selasa ya, tanggal 3 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya kita akan coba cek dulu untuk indeks IHSG ya, yang hari ini turun cukup dalam sekali, 1,54% ke level 7.065 ya. Ini sebenarnya nggak bagus ya, secara teknikal sebenarnya nggak bagus, karena di awal market pun tadi juga udah ngasih sinyal untuk IHSG kalau cenderung turun untuk hari ini ya. Tadi pagi langsung open gap bawah, jadi gagal bertahan di atas supportnya 7150-an ya. Tadi itu opennya langsung di 7130-an ya, 7134 untuk harga pembukaan IHSG hari ini. Sempat naik sebenarnya ya, sempat mencoba buat break lagi di atas 7150-an, gagal, dan itu indikasi buat IHSG hari ini merah ya, dan turun 1,54% sampai close market. Secara teknikalnya coba kita lihat ya, untuk hari ini di awal bulan Juni nggak bagus juga ya, karena asingnya distribusi cukup banyak di awal bulan Juni ini ya, dan bulan Juni itu kalau nggak salah jatuh temponya hutang pemerintah ya, jadi kita tunggu aja, semoga nggak lancar-lancar aja untuk hutangnya ya. Karena kalau kita lihat di sini market responnya nggak terlalu bagus di bulan Juni. Didistribusi cukup banyak ya, khususnya di saham Bank BCA. Bahkan di awal market pun untuk BBCA itu udah sangat ramai ya. Tadi langsung minus 3%-an lebih kalau nggak salah untuk BBCA ya, kalau nggak salah. Ingat saya ya. Itu disertai asing keluar 1 triliunan lebih untuk hari ini aja, tanggal 2 Juni. Selain di BBCA, untuk asingnya juga keluar di Bank Mandiri, Bank BRI, ASII, Adaro, Bank BNI, Telkom hari ini net sell ya, dan nilainya nggak sedikit, cukup gede. Kemudian yang paling banyak dibeli asing masih Antam ya, karena hari ini emas naik cukup tinggi kan, jadi nggak heran kalau indeks Asia didominasi merah untuk hari ini. Hari ini emas naik lumayan tinggi sih, nanti kita akan coba cek ya. Dan ini kalau kita lihat bareng-bareng hari ini yang paling banyak dibeli oleh asing ada Antam, PSAB ya. Ini PSAB itu naik cukup tinggi hari ini ya, disertai asing masuk 74%, 74 M ya, sorry, 74 M. Kemudian TPIA juga masuk walaupun nggak terlalu banyak sih, 29,7 M, dan WiFi hari ini naik lumayan tinggi, asingnya net B 25,4 M. Cuman secara keseluruhan hari ini asing distribusi cukup banyak di saham-saham utamanya IHSG ya. Jadi perlu hati-hati untuk besok. Mungkin buat teman-teman yang belum punya posisi atau masih pegang cash cukup banyak sih, kalau mau entry jangan langsung banyak ya. Bisa dicicil, mungkin kalau misal besok turun itu support IHSG cukup dalam di 6950-an. Mendekati level ini ya, ada kesempatan buat entry di saham-saham yang bagus. Nah, itu disclaimer ya kalau mau entry. Supaya cukup dalam untuk indeks IHSG. Kalau melihat distribusi asing hari ini yang cukup banyak, ya hati-hati aja kalau misal besok di awal market IHSG merah. Tunggu di area supportnya 6950 ya, dan resistennya balik lagi di 7150-an. Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana ya. Hari ini Bitcoin udah mulai rebound kah? Pas video ini kita buat ya jam 5-an lebih sedikit, itu untuk Bitcoin ada di harga 104, masih di area sini-sini aja ya. Cenderung sideways dalam 3 hari terakhir ini. Kemarin 102, 103, hari ini di 104. Ini pun minus ya, 0,99%. Ya, jadi secara teknikal ya gagal bertahan ya, sempat ATH dikit tapi habis itu lanjut turun lagi di bawah 110 ribuan. Jadi resistennya balik lagi untuk Bitcoin di 109 ribuan ya, kalau nggak salah itu 109 ribuan. Balik lagi di sini 109 ribuan, dan supportnya di 102 ribu. Ya selama nggak jebol aja mungkin ya, aman di bawah 100
2 ribuan, pantau aja level ini untuk Bitcoin. Ini sebenarnya koreksinya udah hitungannya lumayan dalam sih. Kalau trennya ini beneran masih bullish, itu kemungkinan akan break lagi di atas 110 ribuan ya. Jadi kita lihat aja apakah akan sideways dulu untuk Bitcoin atau lanjut bullish. Karena kalau sideways ya kemungkinan bullishnya depending dulu ya, mungkin akan sideways dulu seperti ini, baru nanti kalau sentimennya ada untuk Bitcoin, baru ada potensi buat lanjut bullish lagi. Dan target price-nya masih di sini, kalau untuk jangka panjang 131 ribuan ya, itu nggak pasti ya, hanya analisa aja karena kalau Bitcoin ini tergantung supply and demand kan, jadi kalau banyak peminatnya ya kemungkinan bisa break ATH lagi. Ya tergantung influencer-influencer Bitcoin itu ya, gimana mereka uh, mempromosikan Bitcoin supaya banyak yang beli. Jadi bisa ribuan naik untuk koinnya ya. Jadi kita pantau aja ya secara teknikal. Rupanya di sini dan resistnya balik lagi di 109 ribuan. Oke, itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan coba cek emas yang hari ini rebound cukup tinggi ya. Pas video ini kita buat aja jam 17 lebih dikit ya, di jam Eropa itu untuk emas sudah naik 1,7% ke level 3.372 ya, menjauh dari area support. Jadi untuk emas XAUUSD, untuk emas naik lumayan tinggi sih, kemarin koreksi di area support, hari ini naik ya. Mungkin buat teman-teman yang ambil di area support ketika terjadi koreksi ya, ya lumayan ya, berposisi buy naik profit beberapa pips. Banyak pips ini, bukan beberapa ya. Kalau untuk scalping yang pakai leverage itu udah sangat tinggi kenaikan emas. Jadi kita lihat aja untuk harga emas gimana. Kalau misal nanti malam masih naik ya di jam Amerika, ya hati-hati untuk indeks IHSG, khususnya indeks Asia juga. Besok ada potensi masih lanjut turun. Jadi kita pantau juga untuk emas. Oke, itu untuk emas. Kita lihat lagi ke bawah. Kita harga minyak ya. Minyak udah naik di harga 64-63 ya, 64-63 US dollaran per barel. Ini sih ya lumayan ya, lumayan tinggi juga untuk harga minyak. Crude oil WTI di NYMEX. Ya, hari ini naik cukup tinggi ternyata ya, untuk crude oil naik udah naik 3% lebih untuk hari ini aja loh. Untuk crude oilnya naik cukup tinggi ternyata ya. Ya, jadi untuk besok ya 3%-an lebih sih emang ya. Jadi ya hati-hati aja untuk indeks IHSG besok ya. Kalau lanjut turun jangan buru-buru entry, tunggu di area supportnya 6.950-an ya. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Oke, untuk saham yang pertama ini kita akan cek dulu saham perbankan ya, seperti biasa. Yang pertama BBCA, kita akan lihat dulu yang hari ini turun cukup dalam, bahkan tadi di awal market pun juga langsung dibuka minus dalam banget ya, minus 3%-an lebih tadi pagi. Opennya di sini ya, jadi untuk BBCA opennya di level 9.025. Kemudian naik ke mentok di 9175 aja ya, nggak bisa break lagi di atas 9225. Habis itu ada koreksi turun dan close di 9.100. Kalau melihat hari ini turunnya BBCA disertai distribusi asing yang cukup banyak sih ya, mending untuk besok bagi yang belum punya posisi ya, jangan buru-buru entry, atau mungkin buat teman-teman yang udah punya posisi di saham BBCA dan mau nambah muatan lagi, jangan buru-buru ya. Takutnya kalau misal BBCA besok masih di distribusi asing, itu ada potensi masih koreksi, dan supportnya ada di 8.800 ya, balik lagi di sini cukup dalam. Resistennya di 9250. Itu untuk saham BBCA secara teknikal ya. Kalau kita coba lihat untuk
transaksinya hari ini tanggal 2 Juni ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini paling rame itu BBCA. Tapi di distribusi asing ya, asingnya net sell 1 triliunan lebih. Kalau kita lihat di sini untuk BBCA hari ini tanggal 2 Juni, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau asing distribusi cukup banyak ya, bahkan BB ini net sell 596 M, BB versi asing, kemudian ZP versi asing juga net sell 347 M, AK, KZ, RX, YU ini versi asing jualan ya, jadi di distribusi asing cukup banyak, yang nampung BK paling banyak itu pun cuman 166 M ya, kemudian diikuti AG, CC, PD, TP, nggak sebanyak asing keluar ya, jadi hari ini didistribusi oleh asing, lokalnya nampung, retail-retail cukup banyak yang masuk ya. Ya harusnya buat teman-teman yang mau masuk jangan buru-buru ya, kalau posisinya ada di tengah-tengah antara support sama resist ini eh, agak nanggung sih. Kalau beresiko sih tergantung tujuannya teman-teman ya. Kalau untuk jangka panjang ya nggak masalah kalau mau nyicil-nyicil takut ketinggalan kereta. Tapi amannya sih mungkin kalau misal besok masih turun, tunggu aja di dekat supportnya 8.800. Kalau mau entry pun jangan langsung banyak ya, nyicil-nyicil ketika harga sahamnya koreksi turun. Untuk saham BBCA dan resistnya di 9250. Kita pantau aja besok sih. Kalau melihat hari ini asing distribusi cukup banyak, 1 triliun dan lebih ya, hati-hati apalagi kalau misal IHSG masih merah ya, ada potensi untuk BBCA juga mengikuti IHSG ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan coba cek saham Bank BRI ini yang juga turun dalam banget hari ini ya. 5% lebih, close-nya pas di area support. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat match ya, sebelum libur panjang sempat match pasang sell limit di area resistannya ya, terselamatkan karena hari ini langsung open gap bawah. Jadi opennya tadi di sini ya, open gap bawah, opennya di 4360, sempat naik, nggak terlalu tinggi sih, di 4380 aja, habis itu nggak kuat, langsung longsor ke area supportnya 4200. Jadi harga penutupan untuk saham Bank BRI ini di area support ya, jadi untuk besok lihat aja di awal market sih. Kalau misal IHSG-nya masih murah, masih merah ya, kok masih murah. Kalau misal IHSG-nya masih merah di awal market dan BBRI juga ikut-ikutan merah, ya jangan buru-buru buat average down aja ya. Karena support selanjutnya dalam banget ya, di 3880 balik lagi di level ini. Apalagi untuk Bank BRI ini kalau mau tutup gap ya kemungkinan juga bisa ke 3800-an ya. Kita lihat aja untuk IHSG besok gimana ya. Lihat IHSG untuk saham-saham utama seperti Bank BRI, Bank BCA itu biasanya ikut IHSG. Coba kita lihat untuk BBRI hari ini tanggal 22 Juni, ini Asia juga net sell 325 M ya. Kalau kita lihat hari ini tanggal 2 Juni secara keseluruhan didistribusi oleh asing ya, walaupun asing hari ini ada juga yang nampung cukup banyak yaitu AK ya 252 M. Cuman yang distribusi lebih banyak lagi, RX net sell 280 M-an, kemudian ZP net sell 237 M, BK, KZ, YU juga net sell hari ini di saham Bank BRI. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, sebagian investor retail masuk hari ini di saham Bank BRI, YP, XL, CC, XI, NI ya net buy. Jadi lokalnya net buy, aslinya distribusinya cukup banyak, harga sahamnya turun ke area support. Ya pantau aja ya di awal marketnya gimana. Kalau udah terlanjur entry tadi ketika nyentuh area supportnya ini, ya untuk besok kalau misal merah jangan buru-buru buat average down ya kalau nggak mau cut loss. Tunggu asing mulai entry lagi atau tunggu ketika harga sahamnya berada di area support. Tapi disclaimer ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kalau misal besok ya SG bagus bisa langsung hijau ya Bank BRI balik lagi kejar 4470. Coba kalau misal merah, wait and see aja dulu buat yang belum punya posisi dan jangan buru-buru buat entry. Intinya seperti itu ya untuk saham Bank BRI.
Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini untuk saham Bank Mandiri juga turun ya ke area support. Tadi pagi langsung open gap bawah, naik mentok di 5250 aja, habis itu lanjut turun nyentuh area supportnya di 5025 dijaga. Jadi sempat nyentuh area support ya. Semoga aja besok nggak jebol sih untuk Bank Mandiri. Ya pantau aja level ini 5025. Soalnya kalau jebol di bawah ini 5025, balik lagi supportnya di 4740. Ya, jadi patokan mungkin ini aja karena ya posisi penutupan market ini ya dekat area support ya. Jadi semoga aja nggak jebol di bawah 5050, 5025 untuk besok Selasa Bank Mandiri ya. Pantau aja area supportnya. Kalau kita lihat hari ini asingnya juga keluar cukup banyak di saham Bank Mandiri. Ini net sell 602,6 M ya. Net sell. Kita lihat siapa yang nampung. Bank Mandiri hari ini tanggal 2 Juni. Yang nampung juga sebenarnya asingnya ada yang nampung ya, cuman distribusinya jauh lebih banyak. Jadi harga sahamnya nggak ketolong hari ini, minus 4%-an ya. Untuk hari ini tanggal 2 ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya yang distribusi ada CC versi asing net sell 271 M, kemudian AK net sell 305 M, ZP net sell 116 M-an, KZ net sell 72 M ya. Yang masuk ini yang nampung ya, untuk asingnya ada yang nampung juga, cuman nggak sebanyak asing jualan sih. BK, AG, RE, GW nampung. Cuman secara keseluruhan net sell-nya juga cukup banyak. Hari ini asing 600-an M ya. 602 M net sell. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, didominasi broker-broker retail yang masuk. Di untuk besok untuk Bank Mandiri pantau aja supportnya ini 5050. Mungkin buat teman-teman yang hari ini open posisi di area support 5050, 5025, seandainya besok jebol di bawah ini ya jangan buru-buru buat average down ya kalau nggak mau cut loss. Cut loss pun juga sebenarnya sayang ya, jadi mending di hold aja. Nanti average down lagi ketika harganya jauh lebih murah. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan coba cek saham BBNI ya. Ini nanggung kalau nggak kita bahas ya, Bank Buku 4 juga. Nah, ini uh, yang agak mengkhawatirkan juga ya untuk BBN ini. Soalnya kemarin itu sempat bertahan cukup lama di area sini, di area di atas 4470 ya. Hari ini akhirnya jebol juga karena IHSG merah. Jebol minus 2,67% ke level 4370. Ya, jadi buat teman-teman yang mau entry lagi jangan buru-buru untuk besok. Takutnya kalau masih merah ya, supportnya masih cukup dalam, balik lagi di 4140 untuk support Bank BNI ini. Coba kalau kita lihat ya untuk transaksinya hari ini nggak serame ini sih, 3 bank ini. Hari ini untuk BBNI hasilnya juga net sell sebanyak 94 M ya, dan nilai transaksinya cuma 300-an M aja. Jadi nggak terlalu rame tapi aslinya net sell. BBNI hari ini tanggal BBNI. Hari ini tanggal 2 untuk BBNI di distribusi asing yang keluar AK, BK, ZP, NI, net sell ya, ini versi asing. Yang nampung untuk asingnya ada RGU. Kemudian untuk lokalnya yang nampung ada SQ 23M dan sebagian broker retail ini juga masuk PD, kemudian CC, XL, NI, YP ya, XI. Jadi asingnya distribusi dan ditampung oleh retail, harga sahamnya juga turun yang untuk BBNI. Ini juga sama sih sama bank-bank yang tadi kita bahas ya, lihat IHSG-nya gimana. Kalau IHSG-nya masih merah jangan buru-buru buat average down aja atau jangan buru-buru buat entry. Kecuali IHSG-nya ada tanda-tanda buat naik ya, dan saham-saham perbankan berada di area supportnya, nah itu momentum yang bagus buat masuk. Oke, itu untuk saham BBNI ya, pantau aja level ini kalau misal besok masih turun 4140. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro, hari ini turun
3% lebih ke level 2130 ya, dan untuk saham Adaro ini mendekati area supportnya lagi. Jadi untuk besok pantau aja 2100 2090 ya. Kalau ada yang jaga harga di area sini, disclaimer buat teman-teman yang mau entry ya, semoga aja bisa pullback naik ya, bisa mantul naik seperti ini. Tapi kalau jebol ya nggak ada salahnya juga buat diantisipasi kalau tujuannya untuk swing atau trading ya. Takutnya kalau jebol di bawah, konfirmasi jebol di bawah 2090 itu yang ngejar lagi 1900-an ya, apalagi untuk saham Adaro ini katanya nggak bagi dividen untuk tahun ini. Jadi sentimen yang biasanya ditunggu-tunggu oleh investornya nggak ada. Coba kita lihat untuk transaksi Adaro hari ini gimana ya. Hari ini Adaro net sell cukup banyak, asingnya net sell 111M. Bahkan bukan hari ini aja, dari kemarin-kemarin ya, beberapa waktu terakhir ini asingnya cenderung keluar. Ini kalau kita cek dari tanggal 19 bulan Mei, itu udah net sell 500-an M, jadi emang asing itu cenderung keluar di Adaro. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 2 yang nampung malah didominasi broker-broker retail ya, jadi teman-teman kita banyak juga yang masih suka ngoleksi saham Adaro ya, XL, YP, CC, PD, XI. Mungkin ditunggu dividen di tahun depan, semoga aja bagi dividen dengan yield yang gede, dengan dividen per rasio yang gede ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk asingnya masih distribusi, di distribusi asing cukup banyak, jadi asingnya distribusi cukup banyak hari ini. Ya nampung lokal, lokalnya pun didominasi retail ya, jadi transaksinya nggak bagus untuk hari ini Adaro. Hati-hati aja kalau misal besok masih lanjut turun, apalagi kalau sampai jebol di bawah 2090, mending jangan buru-buru buat masuk di saham Adaro ya. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro, ini supportnya 2090, 2100, dan resistennya cukup tinggi sebenarnya kalau bisa pullback naik ya, kalau bisa. Resistennya di 2240, cuman itu kalau bisa, tapi kalau masih jebol wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya coba kita akan cek saham ADMR yang hitungannya cukup kuat ya hari ini ketika IHSG koreksi cukup dalam. ADMR masih ditutup hijau walaupun nggak terlalu tinggi, 0,49% aja. Bahkan tadi sempat nguji resistennya ya di 1060 tapi gagal breakout ya. Jadi sempat naik mencoba buat break lagi di atas 1060, gagal ya, gagal breakout, jadi turun lagi. Untuk ADMR ini udah kita bahas ya di video pas liburan kemarin, kalau valuasinya masih lumayan menarik lah untuk sektor pertambangan. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan buat teman-teman yang mau entry ya. Kalau momennya cukup bagus di ADMR buat entry. Kalau momennya bagus ya. Kalau momennya kurang bagus seperti hari ini, yang mending wait and see aja dulu. Kalau kita lihat di sini untuk ADMR, coba kita cek ya. Hari ini tanggal 19, kok 19, hari ini tanggal 2 ya, tanggal 2 Juni. Asingnya net sell 2,4 eman. Kalau kita lihat lebih detail, ADMR hari ini tanggal 2 Juni secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya, YU 6,5 eman. Ini YU-nya yang keluar versi lokal sih, jadi transaksinya itu didominasi lokal untuk hari ini. Yang nampung sebagian retail. Jadi untuk besok mending nunggu konfirmasi breakout aja di atas 1060 untuk ADMR ya. Kalau bisa break di atas itu, disclaimer buat teman-teman yang mau entry habis breakout. Nanti target price-nya kalau emang volumenya bagus bisa ke 1160, jadi cukup tinggi. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Jadi untuk besok mending wait and see aja di awal market, nunggu apakah bisa break di atas 1060 atau enggak. Kalau merah, dalam supportnya di 920 lagi. Balik ke level itu ya. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang RUPS ya. Hari ini RUPS, atau tadi itu kayaknya ada berita apa sih untuk saham Bumi. Kita cari untuk saham Bumi, BUMI. Hari ini tanggal
2 Juni. Oh, belum update ya kalau di investing. Kita cek di sini ya untuk bumi. Ya, hari ini untuk RUPS-nya mungkin buat teman-teman yang ikut tadi RUPS-nya hasilnya apa bisa ditulis di kolom komentar ya. Tapi kalau lihat respon market sih sebenarnya positif ya, hari ini hijau. Respon market loh, cuman untuk hasil RUPS-nya saya juga nggak mengikuti. Mungkin buat teman-teman yang mengikuti bisa ditulis di kolom komentar. Secara teknikal tadi sempat nguji resist ya, jadi mungkin buat teman-teman yang emang scalping atau swing di saham bumi ya lumayan, ambil di area support, taking profit di resisten 126 tadi, ya udah berapa persen kan, jadi mungkin untuk besok masih pantau 126 aja. Hari ini gagal breakout soalnya ya, walaupun ditutup surplus 4 persenan, itu gagal breakout untuk bumi. Sempat nyentuh resistennya, nggak bisa breakout, gagal breakout malah turun ke 123. Jadi untuk besok pantau aja 126. Kalau gagal breakout, belum bisa breakout di atas itu ya jangan buru-buru entry, atau yang udah taking profit jangan buru-buru buat entry kalau misal besok gagal breakout ya. Apalagi kalau merah ya mending tunggu lagi aja di 114. Coba kita lihat ya untuk transaksi bumi hari ini gimana. Siapa yang jadi market makernya tanggal 2 Juni ini asing net buy lumayan sih 15M. Kita lihat ya. Siapa yang naikin saham bumi? Apakah disertai akumulasi hari ini? Masih MG sih. MG-nya net buy lumayan banyak hari ini dan asingnya net buy. Market makernya MG-nya net buy 25M dan rata-rata belinya itu di 123. Berarti BEP ya untuk MG hari ini di saham bumi. Ya, selain MG, AK-nya juga net buy. Rata-rata belinya di 122. Berarti floating profit 1 poin aja. Jadi untuk besok ini sih kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan ada potensi dinaikin dulu ya di awal market, mungkin akan uji resistennya lagi di 126 ya. Jadi yang belum sempat taking profit kalau misal besok naik masih gagal break di atas 126 ya diamankan aja. Oke, itu untuk saham bumi ya. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini cuan naik tapi nggak terlalu tinggi ya, 2,85% aja. Secara teknikalnya sebenarnya ya nggak jelek-jelek banget sih. Berhasil break lagi di atas 11.450. Dan untuk saham cuan masih sama ya analisanya seperti kemarin-kemarin. Cuan. Resistennya masih di sini. Di 13.200 ya, masih cukup tinggi. Dan kalau menutup gap bahkan bisa ke 14 ribuan untuk cuan. Kalau mau nutup gap ya. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini untuk saham cuan. Hari ini tanggal 2 Juni ya, ini untuk cuan ini kita bisa lihat barang-barang hitungannya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh. Untuk asingnya sendiri hari ini mendominasi transaksi cuan. Jadi kita bisa lihat barang-barang untuk retailnya malah keluar ya, XL, XC keluar. RF net sell 29M dan yang nampung ada AK versi asing, CC versi asing, dan untuk lokalnya yang nampung ada MG 16M-an. Untuk besok sih pantau 11.400 aja ya. Kalau masih bisa bertahan di atas itu ya mudah-mudahan ada potensi masih naik untuk saham cuan, apalagi kalau kita lihat polanya dari harga terendahnya waktu itu di 4 ribuan, ini cenderung bullish sih. Ya, jadi pantau aja level ini kalau bisa bertahan untuk minggu ini di atas 11.400 ya nggak menutup kemungkinan ngejar 13 ribuan untuk cuan ya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang udah koreksi dalam. Dan hari ini koreksi, cuman nggak terlalu dalam sih, 0,79% aja ya. Tadi sempat ke sini untuk saham BRPT ke 1.200, tapi habis itu ditarik naik lagi.
Sebenarnya untuk BRPT hari ini tuh tadi mencoba buat break ya di atas 1260 tapi masih gagal, masih belum berhasil. Kita lihat aja besok. Pantau 1260, 1270 ya. Semoga aja bisa break di atas itu. Jadi kalau bisa break di atas itu ya lanjut trennya bullish, dan 2 hari terakhir ini cuman koreksi wajar untuk BRPT ya. Kalau bisa break di atas 1260-70-an untuk minggu ini ya ngejar 1500, 1450 untuk saham BRPT. Secara teknikal coba kita lihat ya untuk transaksi hari ini BRPT tanggal 2 Juni ada sedikit akumulasi ya. Jadi walaupun merah ini ada MG yang netb 25M, kemudian CC netb 20M-an ya. 27M untuk CC versi asing, netb 27M-an. Untuk lokalnya ada MG yang akumulasi, MG, KZ, SS, LG, dan retailnya ini keluar, menarik ya, XL, CC, XI, YP, EP, PD, Netsel. Jadi retail-retail hari ini keluar di saham BRPT, mungkin taking profit. Jadi semoga aja besok lanjut bullish ya untuk saham BRPT. Kita pantau aja 1270 berarti ya untuk besok Selasa. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya ini yang menarik ya, harga sahamnya lanjut naik untuk Antam. Strong bullish ya. Ya karena apa ya? Retail-retail banyak yang keluar kemungkinan hari ini ya karena IHSG-nya merah. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah floating profit di Antam takut koreksi, taking profit aja malah harga sahamnya naik karena dibeli asing. Asingnya hari ini masih net buy cukup banyak ya di saham Antam. Paling banyak hari ini asing masuk di Antam. Harga sahamnya naik 6%-an lebih dan untuk target price-nya masih di 3.470-80-an. Jadi untuk besok kalau naik di sini target price ya, mungkin buat teman-teman yang masih floating profit dan belum keluar, kalau besok mau keluar ya bisa pasang sell limit di area 3470-80-an ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini saham Antam. Tanggal 2 ya kan retail-retail keluar hari ini CC, XL, PD, XI, NI ya ini cukup banyak retail-retail keluar. Yang masuk untuk lokalnya ada MG 56M, YP, CP masuk, dan untuk asingnya yang masih terus masuk YZP, kemudian YU, AK, CC, BK ya ini versi asing masih net value lumayan banyak dan yang keluar hitungan juta aja. Jadi asing masih terus akumulasi di saham Antam, mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik di awal market dan untuk target price-nya di sini ya. Kalau mendekati resisten gagal breakout diamankan aja. Nanti kalau terjadi koreksi bisa ambil posisi lagi jadi maksimal ya profitnya. Oke, itu untuk saham Antam, supportnya dalam di 3100. Kalau baru mau entry di 3320 sih ya disclaimer ya kalau untuk scalping, tapi sebenarnya agak nanggung ya. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan coba cek saham PSAB. Ini hari ini naik cukup tinggi ya, 25% arah ke 390, dan untuk saham PSAB ini ya harusnya nggak susah ya buat digoreng naik soalnya sebagian besar sahamnya itu masih dipegang oleh pengendalinya. Jadi yang floating di masyarakat itu dikit lah. Jadi buat naikin saham PSAB kalau emang pengendalinya mau ya harusnya nggak terlalu susah. Ya kalau kita cek di sini untuk PSAB ini kita bisa lihat bareng-bareng masyarakatnya cuma 27%-an aja ya, dan Jimmy Budiarto ini pengendalinya ya pegang 93. Kalau lihat komposisi pemegang sahamnya ini mirip-mirip seperti ya saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu, kemudian mirip-mirip juga sama Bayan ya. Pengendalinya pegang cukup besar, jadi tergantung lah kalau emang pengen dinaikin ya harusnya nggak terlalu sulit untuk saham PSAB. Market cap-nya di harga sekarang coba kita cek ya, kalau di Stockbit market cap untuk saham PSAB ini cuma 10 triliunan ya. EBV-nya 1,9 sebenarnya sih masih lumayan wajar ya untuk valuasinya itu masih
Wajar, pendapatannya juga cukup bagus di kuartal satu ini positif. Jadi secara fundamental sebenarnya mendukung untuk PSAB. Secara kepemilikan saham juga mendukung ya, nggak terlalu gede. Ini berarti ya floating di masyarakat nilainya berapa ya? Nggak ada 1 triliun kan? Berarti cuma 700-an M mungkin ya, karena cuma 7 sekian persen kan untuk saham yang floating di masyarakat. Jadi ya mudah-mudahan masih digoreng naik untuk besok ya. Tentu target price di sini 438 ya. Iya, masih di situ sih. Coba kita update juga ya untuk Fibonacci-nya. Kalau kita gunakan, soalnya ini udah cukup lama nggak kita bahas ya. Terakhir itu kita pakai rectangle yang ini. Coba kita gunakan pakai koreksinya setelah nyentuh harga tertingginya waktu itu di 420. Koreksi mentok di sini ya. Di sini target price untuk besok di 420, 422 ya. 420 lah, itu resisten terdekatnya dan support terdekatnya di 376 ya. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan belum keluar hari ini ya, untuk besok sih kalau naik bisa pasang sell limit atau taking profit di 420 kalau mau diamankan ya. Tapi kalau turun ya buat antisipasi aja, kalau jebol di bawah 372 kalau mau diantisipasi ya, misal yang udah floating profit bisa pasang trailing stop di area sini. Oke, itu untuk saham PSAB. Secara teknikal coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Tanggal 2 Juni ini diakumulasi asing cukup banyak ternyata ya. AK net sell 32M, CC net sell 31M, dan yang keluar broker-broker lokal didominasi retail keluar, dan ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan emang naik jasa PSAB itu disertai akumulasi oleh asing. Kalau lihat transaksi hari ini ya pantas arah ya, karena akumulasinya cukup banyak dibandingkan yang keluar dan ada potensi untuk besok naik. Jadi ya pantau aja level ini sih 420 apakah bisa break atau enggak ya. Kalau bisa break di atas itu ngejar 550-an, cukup tinggi. Oke, itu untuk saham PSAB ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.